Oke, kali ini gue sebel banget sama Corsair. Jadi ini adalah HS80 wireless yang udah rilis tahun lalu dan yang ini baru aja rilis ya warna putihnya. Jujur gue suka sama warnanya, off-white gitu ya, putihnya kayak putih gading. Tapi kenapa gitu ya? Ada kata RGB, kalau RGB-nya tuh cuma segini cuy, ya. Aneh banget gitu ya. Mending nih headset gaming murah gitu ya, nggak pakai embel-embel RGB tapi scope-nya ini udah heboh gitu sama RGB. Ini kayak maunya apa gitu ya. Ini bener-bener ganggu gua gitu ya. Kayak ekspektasi gua mungkin ada RGB di list yang bagian sininya gitu ya atau apalah gitu ya. Tapi ini nggak ada gitu. Bener-bener penggunaannya sama namanya tuh ya yang sorry aja nih, nggak berguna gitu, nggak berguna sama sekali. Jadi ini videonya gue lanjutin gak nih? Kayak ya udahlah lanjutin aja, tapi buat RGB-nya ya. So, apakah yang spesial nih dari headset gaming ini? Oke, mungkin jawabannya sama ketika lo lihat headsetnya ini. Dari segi desainnya, ini keren banget. Looks-nya modern dan juga nggak norak sama sekali. Putihnya mewah pula dengan bentuk desain yang mungkin lu bakal pamerin ini terus-menerus ke teman lu. Sistem headbandnya ini punya bahan dari polikarbonat yang cukup kokoh dan juga fleksibel dengan badge Corsair yang minimalis, gue suka banget, dan headbandnya ini pun punya rubber sebagai penopang kepala kita dan dengan mudah bisa kita adjust juga. Di bagian engselnya pun berbahan metal dengan desain yang keren plus ada notch HS80 di bagian kirinya dan cupnya pun ya berbahan polikarbonat juga sama kayak di bagian headbandnya dengan bentuk minimalis dan tentunya logo Corsair yang menjadi RGB ya. Itulah. Earpadnya sendiri berbahan fabric lembut dan ukurannya pas lah buat di telinga gua. Isolasinya nggak terlalu kedap ya karena bahannya sendiri. Dan di sisi kiri ada tombol power, dial volume, dan untuk pengecasannya dia menggunakan Type-C yang bisa digunakan juga untuk ke mode kabelnya. Untuk mic cuma bisa di flip ya dan auto mute juga kalau dikatasin. Serta ada LED indikator kalau putih nyala dan merah itu mute. Sayangnya tangkainya ini ya sebenarnya nggak se-fleksibel yang lu bisa sesuaiin di depan mulut lo. Tapi untuk suara mic-nya ini bener-bener ya outstanding, bagus banget cuy. Kayak yang lu dengar sekarang mic headset gaming ini ya no exception lah. Clear banget suaranya dan ya lu udah nggak perlu banding-bandingin lagi cuy soal mic-nya. Nah ya mestinya sih sebenarnya barang itu jangan namain tuh Corsair HS80 RGB tapi ya HS80 base mic gitu. Kita bahas lebih kedalamannya. Di drivernya ini udah menggunakan 50 mm neodymium dengan kualitas suara yang berbeda. Kalau misalkan dia pakai kabel, dia itu bisa menghasilkan suara 24 bits 96 kHz dan wireless ini di 24 bits 48 kHz. So pada dasarnya bisa nge-sample audio 2 kali lebih tinggi di bagian kabelnya, tapi ya itu gue bakal bahas lagi nanti. Dan buat quality soundnya sendiri, si headset ini punya karakter bass yang punchiness-nya itu cukup pas, gak terlalu deep, cuma jelas gitu bassnya. Ini gue banget gitu, lebih ke agak warm tapi masih di range yang lebih ke balance juga ya guys, siap tengah-tengahnya lah. Mid vokalnya juga cukup jelas ya, memang tuningan mid ke low-nya ini tuh udah selera gue, tapi kalau bagian treble gak tahu kenapa gue agak sedikit aneh aja di beberapa detail-detailnya, tapi masih bisa diterima kok, cuma kayak bukan suara yang biasa gue denger aja. Dan gue coba ini pun juga di lagu casual pop yang biasa gue denger, dan ini pun sebetulnya asik ya, nggak bikin capek di telinga gue pas dengerin lagunya. Kalau ngomongin sound stage-nya, gue rasa ini ya standaran aja, cukup oke ya, nggak luas. Jelas ini closeback juga yang cukup standar dari desainnya pun, jadi ya ini masih di kategori staging yang fun lah buat dengerin suaranya. Dan in terms of gaming ya, dan karena pun gue suka karakternya juga, di game-game tertentu pun kasih ambience yang asik gitu, arah suara yang jelas, dan gue wasting time pakai headset ini pun ya sangat puas lah dengan suaranya. At the end suaranya itu punya kualitas yang tinggi lah, walaupun belum the best buat gaming ya menurut gue, tapi ini jauh banget dari rata-rata headset gaming under 1 jutaan. Ya jelas dong. Gue ini seorang casual gamer ya, bukan hardcore gamer. Jadi kalau untuk soal kenyamanan, gue sih nggak terlalu muluk-muluk. Yang penting enak aja buat dipakai lama gitu ya. Dan kalau si headset gaming ini mungkin masih berada di yang cukup moderate gitu, masih berada di bobot 370 gram, lebih berat daripada biasanya. Dan termasuk punya bobot juga ya untuk sebuah headset gaming. Dan clampingnya sendiri pun sebenarnya agak sedikit tekan kepala. Kayak perlu gue adjust berkali-kali di bagian headbandnya biar gue dapat yang pas gitu di bagian kepala gue. Ya sebenarnya perlu adaptasi aja sih buat kenyamanannya. Sayang juga untuk headset ini sebenarnya kalau dipakai yang lebih lama daripada biasa gue main game, gue bisa katakan headset ini lebih pegel ya karena dipakai lama juga. Jadi dari bobot dan clampingnya sendiri mereka nggak desain seringan mungkin aja sih. Dan bergeser ke bagian wirelessnya, mereka juga punya teknologi yang namanya itu Slipstream Wireless. Udah ada juga dari kapan tahu wirelessnya ini. Dan persoalan latensi di sini sih udah jelas, udah bukan masalah lagi. Tapi kalau gue sendiri ngerasa jarak di bagian wirelessnya itu
ini nggak sejauh headset gaming yang pernah gue coba, at least untuk di kelasnya. Gue ngerasa tiap gue ke dapur yang mungkin jaraknya itu nggak sampai 10 meter, cuma kepisah sama pintu aja itu udah mulai putus-putus. Dan putus-putusnya itu ya sebelum gue masuk pintu dapurnya itu, biasanya itu enggak gitu kan ya. Ini kayak, ini pun juga nggak complete lost connection gitu, tapi ya udah mulai putus nyambung aja gitu. Bukan suatu masalah besar, memang cukup tahu aja, tapi ya gue sayangkan aja karena klaimnya mereka itu up to ya 18 meter atau 60 feet. Gue rasa ya itu perlu dipertanyakan lagi. Dan soal baterai di headset gaming ini, gue sih nggak ada masalah untuk ketahanannya. Gue bisa main seminggu ini ya dari 2 jam lah per hari gitu ya, sedikit kurang lebih gitu ya. Dan ini pun gue udah mainin dari Senin sampai sekarang, itu hari Jumat, itu baru minta charge lagi pas hari Kamis kemarin. Jadi bisa dikatakan tahan 9 jam lah ya, dan ini pun cukup oke menurut gue buat sebuah headset gaming. Tapi yang bikin gue sebel itu adalah auto off-nya. Ini bener-bener ganggu banget. Seharusnya itu auto sleep itu atau nggak auto shut off itu ya nyala ketika device nggak connect ke receiver, atau enggak ya pas laptop kita mati gitu. Ini bener-bener pas nggak ada suara udah mulai ngitung timernya. Jadi kadang pas gue lagi nggak dengerin lagu atau nggak ada suara di laptop gue, tapi si headset ini masih standby di kepala gue, tiba-tiba ya mati aja gitu. Dan gue mesti nyalain lagi si headsetnya, gue mesti nyalain tombolnya lagi gitu ya. Ini menurut gue ganggu banget. Jadi ya gue sekarang set aja tuh di auto shut off-nya itu di 1 jam gitu. Kalau dimatiin modenya, gue rasa gue bakalan takut kalau misalkan gue lupa matiin, nanti ya malah ngurus baterainya sendiri gitu. Ya cara setting sih sebenarnya biasa aja gitu ya. Lu bisa settingnya di iQ, di softwarenya mereka gitu. Di sini pun juga lu bisa atur tuh si headsetnya, si HS80 ini untuk kayak equalizernya bisa diatur dengan yang kalian suka, dan ya si RGB-nya gitu ya RGB lah gitu kan ya. Ya si softwarenya lu bisa juga download di website Corsair ya. Oke, kita bahas ke kesimpulannya. Tapi gue mau angkat sedikit lagi buat soal audio sampling yang beda antara wireless dan wired-nya. Dan si wired itu kan bisa 96 kHz dan wirelessnya cuma di 48 kHz. Apakah ini berpengaruh ke hasil suaranya? Jujur nggak ada sama sekali perbedaan di pendengaran gue. At least pendengaran gue yang bukan gila banget soal audio ya. Karena 48 kHz aja sendiri itu ya bisa direproduce up to 24 kHz. Suara yang udah lebih juga dari range suara yang bisa kita dengar atau manusia dengar. Dan 96 kHz itu bisa mereproduce setengahnya, yaitu 48.000 Hz. Ya makin lebih lagi kan gitu ya. Mungkin kalau lo bukan manusia bisa aja dengar suara seperti itu. Cuma dari informasi yang gue dapet pun ini nggak terlalu pengaruh buat dipakai sehari-hari. Ya jadi ya nice to know aja lah kalau si kabelnya ini bisa ngasilin suara lebih tinggi di bagian samplingnya gitu. Keduanya pun juga sama-sama punya kualitas yang sama, dari suara pun mirip kok, nggak beda. Dan lanjut kita bahas juga untuk soal harganya. Si headset gaming ini tuh dibanderol di harga 1,9 juta. Ya mungkin buat gue sendiri itu udah berada di harga yang wajar ya untuk di kelasannya. Cuma kalau gue bahas plus minus si headset ini, ya si headset gaming itu memang perlu banyak yang diconsider sebelum membelinya. Ya kalau soal karakter sih cocok-cocokan lah dengan telinga kalian juga. Tapi beberapa fitur seperti auto shut off, bobot headsetnya, terus clampingnya yang mungkin cukup ternotis sama gue, ya mungkin kalian bisa pertimbangkan. Kalau RGB ya udahlah ya, mending hapus aja lah si nama RGB-nya. Gue sebel banget sama Corsair kali ini. Tapi nilai plusnya sendiri, headset gaming ini punya desain yang menurut gue itu keren. Hitam dan putih itu menarik banget, cuma ya hati-hati aja ya kalau lo orang yang gak bersih buat pilih warna putih ya. Terus mic-nya oke juga, suaranya asik banget dan ada indikator juga, jadi nggak pusing juga ya. Ada auto mute-nya juga, dan sistem wireless-nya pun udah nggak ada latensi. Ya itu udah jadi prosnya lah untuk si headset gaming ini. Dengerin lagu suaranya enak, gaming juga enak buat gue ya. Sisanya ya sesuaiin aja lah dengan budget kalian, oke? Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari headset gaming Corsair HS80 Skip. RGB-nya nggak mau disebut ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh headset gaming oke dari suara dan juga desainnya. Dan jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar juga, dan yang terpenting aktifin notifikasinya dulu, sama follow juga sosial media kita. Semuanya ada di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga Discord, yang semua linknya itu ada di deskripsi. Oke, jadi sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.